Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ahlan wa sahlan, Ustaz Ah, Muhammad. Assalamualaikum Pak ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Kan kayak sehat juga Pak hari ini Pak. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi hari ini kita bertemu di podcast Ramadan SMA Kardana Sana, Wonderful Ramadan, yaitu puasaku totalitas, ibadahku berkualitas, belajarku tuntas. Bersama Ustadz Muhammad. Selamat datang Ustadz ya. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Ustadz Muhammad. Beliau ini seorang yang istilahnya banyak mengetahui tentang masalah agama. Tidak hanya agama juga, tetapi banyak juga murid-murid kalau bercerita seperti apa sih hidup itu kita optimis. Banyak anak-anak murid itu konsultasi kepada beliau bahwa Ustadz, gimana sih cara kita tuh menghadapi dunia itu dengan optimis. Nah, hari ini saya sebagai moderator akan mengupas, kita berbicara berdiskusi dengan Ustadz Muhammad dengan judul apa Ustadz judulnya Ustadz? Menjalani hidup dengan optimis. Menjalani hidup dengan optimis. Nah, seperti apa sih Ustadz menjalani hidup dengan optimis itu? Pertama-tama kita yakin bahwa hidup kita itu optimis menjalankan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melaksanakannya sebagai hamba dan akhirnya yang menentukan itu Allah taala. Kalau bahasa Arabnya itu dikatakan ana urid anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Jadi kita tinggal melaksanakan aja. Tapi semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Misalnya ulun mengerjakan ulun hidup seperti biasa dan ulun misalnya sakit, habis ulun sakit itu ulun berusaha berjalan dengan ikhtiar ulun, tergantung Allah taala apakah memberikan kekuatan ulun atau kada. Apakah mampu atau kada. Selanjutnya lagi dalam bentuk lain misalnya apakah diterima atau kada pekerjaan kita tersebut. Kita sekedar sebagai hamba menjalani dan berikhtiar itu aja Pak. Oke, jadi intinya untuk optimis itu kita berikhtiar ya Ustaz Iya, ya? berikhtiar. Nah, ada nggak beberapa Ustaz, jadi tip-tipnya itu yang kita tahu selain kita berikhtiar itu tindakan yang langsung. Biasanya Ustaz sering kan murid-murid itu konsultasi sama Ustaz kan? Kadang-kadang dia bercerita, Ustaz gimana sih caranya kita tuh supaya hidup kita tuh optimis gitu. Nah, Ustaz gimana caranya? Pertama itu berbaik sangka kepada Allah taala. Oh, berbaik sangka. Dan itu dihukumi oleh para ulama itu wajib. Contohnya aja misalkan kita itu tidak mampu tapi kita berkeyakinan bahwa kita mampu dan menjalaninya aja dan Allah taala memberikan kesangkaan baik kita tadi, apa yang kita sangka tadi terkabulkan sehingga kita bisa bersangka baik kepada Allah taala walaupun sebenarnya kita itu sangka baik kita itu lepas daripada perkiraan daripada kita terhadap Allah taala. Cuman sangka baik kita itulah yang memberikan pahala optimis kita terhadap Allah taala. Itu namanya iman. Oh, iman. Itu secara keimanan Ustaz ya. Nah, kalau secara aktual dalam kehidupan, kita kan keimanan kita bahwa kita memang harus berbaik sangka ya. Husnudon Ustaz ya, husnudon kepada Allah bahwa sesuatu itu Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Nah, selain itu ada lagi nggak Ustaz? Kadang sesuatu yang kita jalani di dalam hidup ini, kadang sesuatu yang kita harapkan ataupun kita konsep atau kita draft itu berbeda jauh dengan kejadian yang terjadi secara realitanya. Mengapa demikian? Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan memberikan yang baik itu yang terburuk bagi kita, yang terburuk itu terbaik bagi kita. Nah, dari situlah persepsi kita bahwa husnuzon kepada Tuhan itu lebih diutamakan daripada yang lain. Sehingga menimbulkan yang namanya kehidupan kita tuh optimis menjalaninya sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang yang dituhan-tuhankan. Jadi sadar diri itu Pak. Optimisme itu. Jadi kadang-kadang kan memang manusia ini sifat manusia ini kalau sudah diberikan sesuatu yang tidak mau gitu ya, dia kan kadang-kadang merasa nggak puas. Wah, saya kan pengen mintanya ini, tapi Tuhan kan sebenarnya kata Ustaz tadi memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi kita tidak tahu padahal yang Allah berikan itu misalnya A, kita kan pengennya B, tahunya A itu sebenarnya itu yang terbaik. Nah, bagaimana kalau anak-anak itu atau murid-murid bagi kita lah sebagai seorang manusia, hambanya itu menyikapinya itu Ustaz. Jadi maksudnya apakah kita hanya alhamdulillah bersyukur atau ada sesuatu yang perlu
kita lakukan lain lagi selain itu Ustaz? Iya, pertama memang benar kata kata sampean tadi Mhm, bahwasanya kita memang bersyukur kepada Tuhan. mhm, Karena kita tidak tahu kehendak kita itu yang misalnya misalnya kita berdoa kepada Tuhan, iya, habis berdoa kepada Tuhan tiba-tiba tidak dikabulkan oleh Tuhan misalnya iya iya, seperti itu. Tapi tiba-tiba tidak dikabulkan oleh Tuhan berarti itu menunjukkan bahwasanya itu yang terbaik bagi kita. Tinggal kita menghadapinya menjalaninya dengan syukur dan sabar. Nah, jadi syukur dan sabar itu. Lalu syukurnya itu dengan mengucapkan mengucapkan alhamdulillah dan badan pun mengerjakan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kebanyakan manusia itu orang-orang yang salafun saleh terdahulu kebanyakan itu mengerjakan dunia ini sebagai perantara untuk akhirat. Jadi sesuatu itu untuk akhirat akhirnya dunia mengejar. iya iya Ah, iya. bukan sekarang, bukan zaman kita sekarang, dunia dulu baru akhirat bakal Iya, ketinggalan iya mungkin iya. gitu. Ah, Iya. iya gitu. Iya Nggih, iya iya iya. nggih. Jadi mindsetnya kita harus harus kita balik ya, kadang-kadang kondisi sekarang kan mereka berpikir nyari uang dulu baru Baru nanti beribadah. baru beribadah kan. Iya, Kita harus balik bahwa tujuan akhir kita memang sesuatu yang disampaikan, titik poinnya itu gitu, akhirat, iya, baru kita berpikir untuk mencari yang sesuatu yang lain Ustaz. Nah, rasa syukur tadi Ustaz. nggih, Nah, gimana, punya nggak kita, bagaimana cara kita mengembangkan rasa syukur kita gitu loh, nggih. jadi supaya kita itu benar-benar bersyukur apapun yang diberikan Allah. Allah kan kadang kita mengucapkan alhamdulillah, tapi ada nggak sebenarnya yang rasa syukur yang paling lagi yang kita bisa kembangkan gitu loh Ustaz? Kalau kita kembangkan memang sejatinya semuanya itu terbentuknya perbuatan itu bertujuan atau orientasinya pada akhirat. Hmm. Itu yang disebut dengan syukur. Oh syukur ya Kalau ya. sekedar alhamdulillah, syukur aja cuman mulut aja. Ya. Tapi kalau hanya sebuah perbuatan atau amal itu namanya syukur itu tadi mengerjakan sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu Hmm. termasuk syukur. Ya Nah, ya. lalu kemudian kita misalnya syukur ini bisa bertambah dengan barokah. Heeh. Misalnya kita diberikan sesuatu dengan rasa syukur, kita Ya. mengucap rasa syukur, habis itu kita gunakan, anggaplah sepeda motor, anggaplah Hmm. kendaraan Ya. diberikan oleh Allah, diberikan orang tua kendaraan, tapi kita gunakan untuk menuntut ilmu atau sekolah, bukan untuk bermain-main. Itu salah satu contoh syukur kita. Diberikan orang tua misalnya kita sekolah di tempat yang bonafit, walaupun kita sekolah dan kita tidak tidur sekolah. Ya ya. Seperti itu contoh rasa syukur. Itu Alhamdulillah ya ya ya. contoh rasa syukur. Ya ya Nggih, saya. Alhamdulillah. Jadi memang rasa syukur itu memang harus kita anu ya Ustaz ya. kita kembangkan. Nggih. Kita kembangkan ya. Nah, kadang ada ini Ustaz. Jadi seperti tadi optimis, tapi kadang-kadang kan ada orang apa namanya, dia karena saking banyaknya tekanan-tekanan dia kan Iya, terjadi stres gitu loh. iya benar. Hidupnya itu kayak pesimis gitu loh Iya, Ustaz. Nah, nggih, ada punya trik nggak Ustaz? Biasa kalau misal Ustaz waktu ngobrol sama anak-anak murid Ustaz lah yang nggih, saya sering lihat kan, apa Ustaz tuh apa namanya, sebagai advisor lah gitu loh, nggih. sebagai penasehat menganukan anak-anak murid itu supaya menjadi optimis, dari pesimis jadi optimis itu gimana Ustaz? Nggih, Nah, kalau ulun sebenarnya kalau dasarnya dari Al-Qur'an memang dikatakan dalam suratul Luqman sudah ada dipadahkan di paling akhir surah Luqman tuh ayat berapa itu nggak mungkin ulun lupa, ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. mhm, Itu ayatnya wa ma tadri nafsum madza taksibu goda wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Itu mhm, mengatakan Allah Ta'ala mengatakan eee, bahasa tafsirnya itu kamu tidak mengetahui kapan kamu apa yang akan dilakukan iya dan iya, juga kamu tidak mengetahui di mana kamu meninggal. iya, Bisa jadi orang Banjar meninggalnya di Mekah. iya Bisa iya, jadi bisa jadi orang orang Jakarta meninggalnya misalnya di di tempatnya lain. Nah, itu salah satu yang pertama ulun tekankan kepada anak-anak dan yang paling ulun tekankan biasanya paling ulun tekankan yaitu prinsip ulun heeh, ya Ustaz, tetaplah berbuat baik walaupun semua niat baik tidak diterima dengan baik. Nah iya itu. iya, Jadi kita orang misalnya datang atau minta bantuan kita tetap tolong. iya Ustaz, Walaupun orang itu musuh kita. Nah, terserah dia maupun dia mau membalas atau kada itu bukan urusan kita. Tapi wujud syukur kita sudah berada di dunia dengan optimis kita melakukan perbuatan baik tersebut. iya iya Ustaz, Nah, itu yang paling ulun tekankan kepada anak-anak tetaplah berbuat baik walaupun tidak semua niat baik diterima dengan baik.
Itu luar biasa itu. Nggih. Jadi memang sesuatu yang optimis itu kita ngerti ya. Jadi kita paham bahwa apapun tindakan kita, jadi kita hari ini berarti Ustaz ya. Nggih. Jadi present today gitu. Jadi kita tidak perlu memikirkan yang kejadiannya kemarin atau Nggih. kejadian masa depan, tapi yang hari ini yang kita lakukan, apa yang kita Yang kita bisa lakukan dilakukan. Nggih. yang kita buat Terbaik. untuk kebaikan. Iya. Baik pun itu terhadap sesuatu orang yang mungkin tidak suka sama kita Ya, benar, atau Pak. kepada saudara kita tetap Benar. berbuat baik pada itu. Benar, Pak. Apa namanya? Fastabiqul khairat ya Ustaz, apa Iya, namanya Ustaz? Fastabiqul khairat itu. Fastabiqul khairat ya. Fastabiqul khairat. Ya, iya iya. Nah itu salah satunya. Ada lagi misalnya emosi ya. Ini kan kalau udah optimis, kadang-kadang kita tuh juga, apalagi kondisi seperti sekarang bulan Ramadan, kadang-kadang emosi itu kan Ya. tidak terkendali Ustaz. Kalau benar, kita benar-benar tidak terkendali itu sisi optimis kita tuh nggak ada gitu Iya, loh. benar, Nah, benar, khususnya juga untuk menghadapi kita berpuasa bulan Ramadan kan, ini sebenarnya puasa ini hanya tujuannya ke atas saja ya. Iya, benar, Pak. Prerogatif kan. Iya, Jadi kita puasa atau tidak itu kan Allah yang tahu. Orang lain kita bisa menganggap, Ustadz saya puasa loh, padahal Iya. sebenarnya saya nggak puasa kan gitu loh. Iya. Nah, gimana Ustadz untuk mengelola emosinya itu supaya kita benar-benar menjalankan ibadah puasa hari ini itu dan menjalani hidup secara optimis gitu loh. Pertama, kembali lagi yang pertama tadi, yang pertama husnuzon. Husnuzon atau berbaik sangka ini terbagi kepada dua macam. Iya. Pertama kepada Tuhan dan kedua kepada makhluk. Iya. Nah, seandainya kita misalnya husnuzon kepada makhluk, bisa jadi itu tidak membuat kita emosi. Asal kita meyakin bahwasanya husnuzon kita tuh berbaik sangka itu walaupun sejatinya tidak sesuai dengan faktanya, tetap menyurutkan atau emosi kita, menurunkan emosi kita. Nah, kalau seandainya tersulut dengan emosi juga, Habib Abdullah Al-Haddad kalau ada salah itu mengatakan, pertama kalau seandainya kita emosi, mengucap istighfar. Oh, istighfar. Nggih. Habis itu kedua, seandainya masih emosi, dengan istighfar masih emosi, bawa berwudu. Kemudian setelah selesai berwudu, dari kita berdiri supaya turun emosi tadi, bawa berduduk. Nggih. Habis dibawa berduduk tadi, bawa berduduk, habis itu masih emosi lagi, baru berbaring. Supaya melupakan hal-hal yang membuat kita emosi tadi. Itu tips dari Imam Abdullah Al-Haddad. Kalau saya hilap mungkin seperti itu. Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan seperti itu. Jadi emosi-emosi kita yang ada itu kenapa kita harus berwudu, mengistighfar, karena emosi itu terbuat dari panasnya neraka. Nah, sehingga istighfar itu yang mengingatkan kita bahwasanya api neraka itu semuanya adalah hamba daripada Tuhan, dan itu mengingatkan kita supaya tidak marah. Nah, maka itu mungkin secara ilmiahnya mungkin ada orang yang bilang tarik nafas dulu baru hembuskan. Benar, ya. Itu secara psikologis memang seperti begitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Tapi dari tips para ulama dahulu seperti itu yang dilakukan beliau. Jadi kita mulai dari pertama berwudu dulu ya. Berwudu dulu, istighfar dulu, berwudu, terus berdiri, berduduk, habis berbaring, habis berbaring, sudah berbaring, sudah masih tetap lagi nama emosi, lalu kita introspeksi diri kita. Kita muhasabah ya, Pak? Muhasabah. Artinya yang membuat kita emosi itu karena dia itu disebabkan mungkin karena kita. Begini Pak logikanya, kita itu selama ini menghindari yang namanya berbuat maksiat. Tapi kita kadang pernah terpikir sebab kita orang berbuat maksiat. Nah, kadang itu yang kadang yang membuat kita konsep di dalam hati kita tuh egois terhadap diri kita aja, bukan kepada orang lain. Nah, begitu juga dengan emosi. Mungkin karena sebab kita, orang itu membuat kita jadi emosi. Bukan karena kita, tapi bukan karena dia, tapi bukan karena kita. Disitulah namanya disamakan husnuzon kepada makhluk tadi. Sehingga menimbulkan dapat optimisme lagi, kehidupan lagi. Bisa rumusannya mungkin seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Oke, terakhir Ustadz. Nah, insya Allah kan kita sudah punya trik ya dari Ustadz Muhammad ini untuk bagaimana kita menjalani hidup optimis. Nah, trik terakhir lagi Ustadz. Membangun kebiasaan yang baik Ustadz. Jadi membangun kebiasaan baik itu kan sehingga kita bisa membangun sisi optimis. Nah, sebelum kita tutup podcast ini. Imam Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, mungkin ini satu pesan di bawah hidup ataupun pengingat diri kita.
Kata Imam Bajuri mengatakan man nadharon nas bi'aini syariah muktahamun wa man nadhara bi'ainil haqiqah mu'tazarun. Iya. Mu'azzarun kalau ada salah saya hilang. Nah, gitu. Kata Imam Ibrahim Al-Bajuri yang dapatkan di kata kalimat itu di Iya. kitabnya Tuhfatul Murid itu, barang siapa memandang manusia dengan pandangan yang syariat, niscaya dia akan menyalahkan manusia tersebut. Menyalahkan manusia tersebut. Iya, iya. Karena memandangnya dari syariat. Oh, syariat ya Ya, itu. dari fikih misalnya. Tapi kalau memandang manusia itu dengan pandangan hakikat, dengan tasawuf tersebut, maka itu mengatakan bahwasanya beliau maafkan bagi orang tersebut. Alhamdulillah, ya. Benar. Ya. Nggih, apa kata dalam kitabnya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dalam Sawi mungkin juga ada. Cuman sebaiknya kita memandang orang itu dengan tasawuf tadi, dengan pandangan tasawuf, artinya semua itu adalah gerak-gerik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak kalau seandainya kita memarahi dia, sama kita memarahi Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Nauzubillah. Nauzubillah. Iya, iya. Ya, Tapi jadi sebaiknya lebih baik kita yang memandang kepada diri kita dengan ainul syariat tadi, supaya memacu diri kita mengembangkan supaya kebiasaan yang baik tadi, pandangan dengan syariat, fikih dengan tasawufnya kepada orang lain. Bukan tasawufnya kepada orang lain, bukan fikihnya kepada orang lain, tasawufnya kepada kita. Oh, kebalik ya. Kebalik Ustaz, ya? nih, Iya, iya. tapi pandangnya tasawufnya kepada orang lain, fikihnya kepada kita. Nih, itu yang kedepankan sampai sekarang membiasakan itu. Alhamdulillah, luar biasa ini podcast kita ini, kita mendapatkan satu tamu yang ilmu agamanya luar biasa ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sesuatu itu apapun yang diberikan oleh Allah, sesuatu yang Allah berikan kita harus menerimanya. Menikmati. Kita harus optimis kita bahwa sesuatu itu itulah yang terbaik bagi yang Allah berikan kepada kita ya Ustaz ya. Nah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Hari ini kita bisa sharing tentang bagaimana membangun menjalani hidup dengan optimis ya Ustaz ya. Amin. Alhamdulillah. Jadi ada Ustaz tutup terakhir untuk kesimpulan terakhir untuk kita tutup sebelum kita tutup. Mungkin itu yang bisa Ulun sampaikan dan mudah-mudahan Ulun sendiri bisa mengamalkannya. Untuk kita semua, mudah-mudahan kita juga hidup secara optimis dan ingat bahwasanya kita ini cuma hamba. Kita hanya berikhtiar, Tuhanlah yang memutuskan. Nggih. Ya, terima kasih Ustaz. Nggih. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah podcast hari ini kita akhiri. Semoga apa ilmu yang diberikan oleh Ustaz Muhammad ini bisa memberikan kita suatu wawasan yang luas untuk merubah mindset kita. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan optimis ya Ustaz ya. Amin amin. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama, Pak. Ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.